Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai integritas dan identitas nasional yang beranggotakan saya sendiri, Angga Ana Alaita Bimantoro, dan Latifa Firdausa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Firdausa, nomor hadir 6. Kali ini saya akan membahas tentang identitas nasional. Identitas nasional dapat diartikan sebagai manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia yang menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan jiwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Dengan demikian, pada hakikatnya identitas nasional bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang aktualisasi penerapannya tercermin dalam penataan kehidupan bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya ada karakteristik identitas nasional. Yang pertama ada sejarah. Sejarah menjadi unsur pembentuk identitas nasional yang paling signifikan karena perasaan senasib dan sepenanggungan dalam menghadapi gejolak kehidupan di masa lampau. Lalu selanjutnya ada kebudayaan. Kebudayaan dibentuk sebagai faktor pembentuk identitas nasional dapat dipahami karena bersifat revolusi dan melibatkan kondisi alam atau geografi yang harus dihadapi. Lalu berikutnya ada suku bangsa. Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa merupakan kekuatan yang strategis jika dikelola dengan baik. Bhinneka Tunggal Ika telah disepakati menjadi semboyan nasional, yang mana berarti bahwa meskipun kita berbeda-beda suku, tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya agama. Identitas nasional yang dikembangkan dari pelaksanaan agama terlihat dari pelaksanaan perkawinan yang sekalipun diatur dalam peraturan perundang-undangan formal, namun keabsahan dan keterterimaannya tetap berdasarkan agama. Selanjutnya ada bahasa. Ragam bahasa daerah di Indonesia sangat banyak sekali. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang penting. Bahasa adalah salah satu atribut bangsa, pembentuk identitas nasional. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Berdasarkan kebutuhan dan sejarahnya, menjadi bahasa penghubung atau lingua franca pada mulanya. Lalu untuk kebutuhan dalam berkomunikasi dan berdagang di antara pulau-pulau di Indonesia, lalu bahasa Melayu secara alamiah dijadikan alat pemersatu tersebut. Pemilihan bahasa Melayu tersebut ternyata dirasakan paling tepat, yaitu pada Kongres Pemuda tahun 1928. Identitas nasional dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu identitas fundamental, seperti Pancasila yang merupakan filsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Lalu ada identitas instrumental yang merupakan UUD 1945 dan tata perundang-undangan. Lalu ada identitas alamiah yang meliputi segala kepulauan dan pluralisme suku. Lalu selanjutnya ada proses pembentukan identitas nasional. Yang pertama ada budaya nasional. Kebudayaan bangsa diartikan sebagai kebudayaan-kebudayaan lama dan asli yang terdapat di berbagai daerah dan merupakan puncak-puncak kebudayaan di daerah tersebut yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan kebudayaan nasional diartikan sebagai kebudayaan bangsa yang sudah berada pada posisi puncak yang memiliki makna bagi seluruh bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya ada budaya politik. Budaya politik adalah budaya yang dibangun terkait dengan pengembangan sistem dan perilaku politik. Selanjutnya ada istilah Indonesia sebagai identitas nasional. Kata Indonesia digunakan untuk menyebut pulau-pulau atau kepulauan Hindia yang disebutnya Indonesia yang di bumi penduduk pribumi. Kata Indonesia digunakan untuk menggambarkan kelompok etnik di Kepulauan Melayu atau Kepulauan Hindia. Pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, penggunaan istilah Indonesia sebagai identitas nasional mencapai puncaknya. Penggunaan istilah Indonesia sebagai representasi wilayah, etnis, dan bahasa tercermin dalam Sumpah Pemuda.
Lalu selanjutnya ada paham identitas nasional yang pertama yaitu patriotisme. Patriotisme adalah kecintaan dan pengabdian pada suatu negara. Patriotisme sangat terkait dengan nasionalisme, walaupun nasionalisme tidak selalu menjadi bagian dari patriotisme. Berlawanan dengan pemikiran adanya pemisahan yang tegas antara negara dan agama, patriotisme memandang bahwa sikap cinta tanah air justru bisa diperkuat oleh kepatuhan kepada agama. Contoh kasus identitas nasional yaitu adanya ancaman penggunaan politik identitas pada Pilkada 2020. Contohnya di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, salah seorang ketua Kerukunan Sulawesi Selatan atau KKSS Kabupaten Sorong Selatan mengkhawatirkan adanya penggunaan politik identitas dalam Pilkada 2020 yang indikasi awalnya ada pembentukan lembaga masyarakat adat atau LMA yang dinamakan LMA Tehit yang telah menginisiasi terbentuknya kelompok Tehit bersatu demi kepentingan politik para bakal calon Bupati Sorong Selatan yang berasal dari suku Tehit. Pembentukan kelompok LMA dikhawatirkan menciptakan kelompok kesukuan dan membentuk jarak dalam kehidupan sosial bermasyarakat berdasarkan identitas kesukuannya. Menguatnya identitas kesukuan menjelang Pilkada 2020 dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal jika pasangan calon bupati dan wakil bupati yang didukung kalah. Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara. Sebuah nasionalisme berasal dari kata nation atau bangsa yang berarti suatu masyarakat yang tertib muncul dari kesamaan karakter atau kesamaan nasib. Menurut Ernest Renan, unsur utama dalam nasionalisme adalah kemauan untuk bersatu. Kemauan bersama ini disebut nasionalisme, yaitu suatu paham yang memberi ilham kepada sebagian besar penduduk bahwa nation state adalah cita-cita dan merupakan bentuk organisasi politik yang sah. Sedangkan bangsa merupakan sumber semua tenaga kebudayaan dan kesejahteraan ekonomi. Sementara menurut Hans Kohn mengatakan bahwa nasionalisme adalah salah satu kekuatan yang menentukan dalam sejarah modern. Lalu menurut Kartodirjo, nasionalisme adalah ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian yang menjadi nilai kehidupan kolektif suatu komunitas untuk merealisasikan tujuan politik, yaitu pembentukan dan pelestarian negara nasional. Kemudian ada perubahan susunan Pancasila dari Soekarno ke Panitiaan 9 dan susunan Pancasila 1 Juni 1945. Yang pertama, susunan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikamanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu susunan Pancasila tanggal 22 Juni 1945. Yang pertama ada ketuhanan dengan wajib menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Chauvinisme sebagai paham kebangsaan berlandaskan paham kebangsaan sempit yang didasarkan pada pertimbangan rasialisme dan etnosentrisme. Chauvinisme muncul dari rasa nasionalisme yang berlebihan, berasal dari antropocentrisme. Wujud Chauvinisme yang paling banyak dikutuk oleh bangsa lain adalah paham Nazi dikembangkan oleh Adolf Hitler di Jerman. Identitas nasional Indonesia dan globalisasi. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh suatu wilayah. Alasan banyaknya pihak yang mendukung gerakan globalisasi ini adalah bahwa dunia dan pasar-pasar kini terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain dalam lingkungan global yang tanpa batas. Seiring dengan perkembangannya pertukaran budaya secara internasional, penyebaran prinsip multibudaya dan
juga merambah luas sehingga mengakibatkan dampak globalisasi, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya produk semakin meningkat, semakin terjangkaunya produk berkualitas, kemudahan komunikasi ke berbagai belahan dunia, perkembangan budaya di berbagai negara dapat menjadi daya dorong mengembangkan budaya nasional. Dampak negatifnya kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Makin banyaknya ragam produk yang mempermudah kehidupan, menjadikan masyarakat konsumtif. Kemudahan teknologi komunikasi menjadikan keberadaan mereka jadi tidak penting. Perkembangan budaya pada kenyataannya tidak menumbuhkan multikultural. Krisis identitas nasional. Akibat keadaan tersebut diakibatkan globalisasi yang lebih mengkhawatirkan adalah tatkala globalisasi tidak hanya mengenyampingkan identitas nasional, ketinggian budaya Indonesia ini bisa terancam jika generasi muda sudah tidak dapat lagi membedakan antara budaya yang asli dimiliki oleh bangsa sendiri dengan budaya yang lain. Integritas nasional. Menurut Howard Wiggins, integritas nasional menjelaskan proses pembentukan integrasi nasional yang terkait dengan faktor menentukan karakter integritas nasional yang dimaksud, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan yang diterapkan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan yang terakhir kesempatan pembangunan ekonomi. Pentingnya integritas nasional dalam meningkatkan pluralitas masyarakat Indonesia menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang majemuk. Secara horizontal, masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Keberagaman masyarakat memberikan adanya perbedaan yang menimbulkan suatu konflik. Dalam konteks masyarakat Indonesia, potensi konflik yang dimaksud cukup besar, baik konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal dimaksudkan sebagai konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah dengan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik antar warga masyarakat atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Lalu, ada strategi mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Terdapat beberapa pendekatan dalam upaya menangani konflik yang kadang-kadang juga dipandang sebagai suatu proses. Secara umum, menurut Fisher, pengelolaan konflik dilaksanakan dalam tahap yang pertama pencegahan konflik, yang kedua penyelesaian konflik bertujuan mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian, pengelolaan konflik bertujuan membatasi dan menghindari kekerasan, resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik, dan yang terakhir transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik. Nah, ada contoh kasus integritas nasional. Studi kasus yang diambil yaitu Wapres 4 bingkai bisa menangkal ancaman kerukunan bangsa. Berita ini sumbernya dari republika.co.id. Yang berisikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan adanya perlu menilai berbagai upaya untuk menangkal ancaman kerukunan dan integritas bangsa dengan tujuan agar bangsa Indonesia tidak terjadi adanya perpecahan dari suatu keragaman di Indonesia. Terima kasih.